Apa rasa malu itu? Rasa malu itu bukan bukan. Oh, dia itu pemalu. Pemalu yang disebut oleh syariat apa? Dia itu pemalu. Pemalu. Pemalu apa? Malu kalau berbuat dosa, malu kalau ada kebaikan tidak berbuat baik. Ada tetangga sedekah, dia malu kalau tidak bantu tetangga. Ngapo? Tak lemak tetangga ni perintah Nabi untuk kita bantu. Ya, tuh. Nengok orang yang kelaparan, dia malu kalau tidak ditunjuk makan. Malu saya. Kenapa kau bantu dia? Iya, malulah. Malu kenapa kita kenyang, tetangga kita lah lapar. Malu. Kajian kita hari ini akan membahas tentang hadis Nabi yang kemarin pernah saya bahas ketika ceramah sebelum Jumat. Cuma kemarin karena waktunya singkat, jadi saya ulang kembali ya. Dan mungkin ini juga bisa diambil sebagai keilmuan bagi ibu-ibu, karena Jumat ibu-ibu tidak ada. Di mana hadis Nabi Muhammad SAW, hadis nomor 20 dari kumpulan hadis Arba'in Nawawi. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tasta'i fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri, Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, inna, sesungguhnya, mimma, dari apa-apa, adrakan nas, manusia temukan, min kalamin nubuwatil ula, pesan para nabi yang pertama-tama, artinya para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi, ya, apabila kalian tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu, ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini ada beberapa hal pesan dan wasiat, di mana nasihat tentang malu ini bukan cuma datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga telah disampaikan dari nabi-nabi sebelum kita, mulai dari Nabi Adam sampailah datang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi syariatnya sama, malu. Dan memang orang yang tidak punya malu ini bahaya. Yang ada nih kadang-kadang malu-maluin. Nah, ini yang lebih berbahaya nih. Ladak katik malu, malu-maluin pula. Memalukan dalam segala hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Urusan dunia banyak, tidak pacak nganu listrik, macam-macam. Nah, ini bikin malu. Yang jadi parah bukan listriknya benar, dia deweknya meninggal dunia kena sentrum. Nah, ini memalukan. Apalagi urusan dunia, apalagi urusan akhirat, lebih memalukan lagi. Karena penilaiannya bukan cuma manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karenanya ini pesan kita harus malu ini, ya, adalah pesan buat kita semua, di mana hidup ini harus punya rasa malu. Berbicara tentang malu, apa itu malu? Malu adalah inkibat wa khasyah yajiduhal insan min nafsihi indama yuttala'a minhu ala qabih. Secara bahasa, malu itu adalah inkibat wa khasyah, rasa takut seorang manusia, ya, yang ada dalam dirinya. Kapan? Ketika kalau keburukannya ditilik atau terlihat oleh orang lain. Nah, jadi sebenarnya manusia ini ada rasa malu itu. Kalau ketahuan jeleknya, kita ini malu, ya. Kalau kelihatan buruknya, kita ini malu. Nah, cuma kadang-kadang manusia zaman ini lain lagi, ditunjukkan keburukan itu, sudah tidak malu-malu lagi. Sebenarnya secara natural, secara apa bahasanya itu, ya, kemanusiaan manusia itu sendiri, manusiawi manusia itu sendiri punya rasa malu itu, ya. Tetapi yang namanya malu di dalam syariat kita, yang namanya malu dalam perintah Nabi, bukan cuma rasa takut ketika keburukan kita nampak. Tidak cukup sampai di situ, ya. Tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena kalau dalam sisi syariat ada hal yang tidak bisa ditutupi. Siapa itu?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah kisah, seorang murid bilang sama gurunya, wahai guruku, izinkan saya pulang, ya, izinkan saya pulang. Kata gurunya, baiklah, saya akan izinkan kamu pulang, tapi saya tes dulu, katanya. Baik, nah, ini bawa ayam, kamu sembelih, cari di mana tempat kamu tidak terlihat. Dia cari tempat tidak terlihat, ya, balik dia. Nah, kenapa ayamnya masih hidup? Saya sudah cari kemana-mana, wahai guruku, tidak ada tempat tidak yang terlihat. Loh, di gunung-gunung, di hutan-hutan sudah saya coba, tapi tetap saya merasa dilihat. Siapa melihat kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuh kalau ngaji agama, ilmu tertinggi bagi seorang guru itu apa? Muridnya kalau sudah merasa apa? Hidup saya diawasi, hidup saya diamati. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengamati, ya, yang maha mengamati. Jadi oleh karenanya ini tingkatan yang luar biasa, ini malu nih sebenarnya. Ya, maka dalam sebuah ungkapan yang sering kita dengar, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada apa? Daripada iman. Nah, lalu apa syariat haya menurut syariat kita atau menurut istilah agama kita? Khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Yang namanya malu itulah akhlak. Akhlak yang bagaimana? Akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan keburukan dan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Nah, itu malu. Jadi Bapak Ibu semua yang berbahagia, kalau kita ini bilang, itu tidak bagus, yang bagus tuh ini, itu malu. Kenapa nak kamu pakai jilbab? Iya ya, apa? Kalau buka jilbab, terbuka aurat itu buruk, kalau tertutup aurat itu baik, itu malu. Kaget dulu, ini, dah sudah azan, saya mau sholat, itu malu. Jadi malu itu apa? Sebuah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan keburukan dan mendorong seseorang untuk berbuat baik. Itu malu. Jadi kalau ditanya, apa rasa malu itu? Rasa malu itu bukan bukan. Oh, dia itu pemalu. Pemalu yang disebut oleh syariah apa? Dia itu pemalu. Pemalu apa? Malu kalau berbuat dosa, malu kalau ada kebaikan tidak berbuat baik. Ada tetangga sedekah, dia malu kalau tidak bantu tetangga. Ngapo? Tak lemak tetangga ni perintah Nabi untuk kita bantu. Ya. Nengok orang yang kelaparan, dia malu kalau tidak ditunjuk makan. Malu saya. Kenapa kau bantu dia? Iya malulah. Malu kenapa kita kenyang, tetangga kita lah lapar. Malu. Jadi malu itu adalah akhlak. Satu akhlak yang dimana mendorong seseorang untuk berbuat baik dan mendorong seseorang meninggalkan keburukan. Nih, mohon maaf ini, yang ngurus masjid ini banyak orang tuh kalau ditanya apa kegiatan sehari-hari, kami ini biasalah ngurus masjid. Lah, ngurus masjid kok malu-malu ngomongnya itu? Ngurus masjid ini ngurus bumi yang paling mulia. Gitu. Sebaik-baik tanah, sebaik-baik apa namanya itu? Tempat di muka bumi ini apa? Masjid. Kok malah malu ngaku ngurus masjid? Kalau perlu dengan agak sedikit bangga merbuat masjid. Apa kita nih laju malu ngurusi masjid? Ini ada apa? Ya? Malah lebih bangga ngurusi yang isinya penuh dosa. Siapa? Oh, manajer diskotik. Om Apek dan segala macamnya. Ini bagian manajemen pengurusan masjid. Ini mulia. Punya tugas muadzin masjid, malu. Punya tugas menjadi apa? Penyapu masjid, malu loh. Ada seorang wanita, ini lihat nih, perhatikan ini, seorang wanita yang di zaman Rasulullah SAW kerjaannya setiap hari membersihkan masjid. Ya, tapi orang di sekitarnya menganggap apa? Menganggap agak sedikit kurang cak mano gitu. Saya lupa namanya.
ya. Kemudian tak lama Rasulullah mencari-cari, kenapa? Karena tidak terlihat di masjid ini. Kemana wanita yang senantiasa menyapu masjid ini? Dia sudah meninggal Rasulullah. Loh, kok sudah meninggal? Kok saya tidak dikasih tahu? Ya Rasulullah, dia cuma penyapu masjid, seorang wanita tua. Kata Rasulullah, tunjukkan sama saya di mana kuburnya. Allahu Akbar. Rasulullah cari kuburnya dan Rasulullah sholat di atas kuburnya. Sholat di atas kubur itu bukan berarti tegak pucuk kubur. Nah, ini kadang-kadang nerjemah hadis ini kadang-kadang dipahami salah, ya. Nah, maksudnya apa? Rasulullah mencari kuburnya, berhadapan dengan kuburnya dan mensolatinya. Tuh. Jadi kalau berbicara ini kadang-kadang ada juga yang nanya, Ustadz, ada yang meninggal dunia, katanya sholatnya cukup sekali baik, nunggu uang banyak dulu, lagi sekali baik. Nah ini ya boleh berkali-kali, silakan. Siapa baik nak nyolatinya? Adanya 4 baris dulu, datang lagi 5 baris yang berikutnya, datang lagi, tidak jadi masalah. Ini kadang-kadang ada boleh yang ngomong tidak boleh. Aku belum tahu dari mana ngomong tidak boleh itu, ya. Belum tahu. Kalau tidak kata alhamdulillah, ya. Saya belum ada. Buktinya Rasulullah sampai dia belum sempat menyolatkan saja datang ke kuburnya. Ini kalau Om Ape atau Kak Ape ada keluarga yang belum sempat kita solati karena kita lagi sibuk, cari kuburnya, solat. Allahu Akbar. Apalagi yang mungkin gara-gara apa nih, fitnah virus corona ini, ya. Nah, kita dari jauh, ya Allah, aku tidak sempat kemarin nak mensolatinya, sudahlah datang ke kuburnya, ya. Kukira ada pengaruh lagi tak dari tanah tu ke gedeman pula laju nak ke pojok. Kukira kan ada bersin lagi mayat tu kan. Tuh. Nih, jadi malu, jangan malu nih membersihkan masjid, hal-hal yang baik. Ibu-ibu kadang-kadang malu jadi ibu rumah tangga. Apa tugas? Kami ini ibu rumah tangga ini. Wah, itu pahalanya besar. Ngaku jadi ibu rumah tangga kok malu. Mestinya apa kerjaan? Alhamdulillah saya melayani suami sesuai dengan perintah Nabi. Itu mestinya. Ya. Jangan malu kalau dengan kebaikan itu. Kenapa? Sekali lagi, malu itu akhlak yang mendorong kita untuk apa tadi? Mendorong kita melakukan kebaikan dan meninggalkan apa? Keburukan. Pakai mukena jangan malu, pakai peci jangan malu, pakai sarung jangan malu, bersanding sorban jangan malu, jalan ke masjid jangan malu. Jangan malu. Hal-hal yang baik justru ya kita jangan malu gitu loh. Malu itu kalau kita berbuat dosa. Malu itu kalau kita tidak berbuat baik. Malulah kalau tidak bisa baca Quran, malu. Kalau ada ibu-ibu yang belajar Iqra, aku nilai umur 40 Ustaz, cak mana lah ya kalau belajar Iqra, jangan malu. Yang malu itu lah tahu tak baca, tak belajar. Itu yang malu. Kalau ada mohon maaf Pak ya, kita ini pulau kadang-kadang galak ngatoi, jadi uang tuh jadi malas ngajar, belajar. Assalamualaikum Pak, umur saya lah tua, nak belajar Quran. Oh ya Allah, lah tua masih baca lah ngato pulau. Mestinya disambut, dipeluk, dipegang tangannya. Ahlan wa sahlan wa marhaban, duduk sini. Kita mulai dari baca Fatihah dulu, syarat untuk sholat. Jangan kita buat dia merasa malu. Kenapa? Ketika dia sudah terdetik untuk belajar tentang agama Allah ini, ya Rabbana ya Karim, itu kemuliaan, ini bagian daripada iman. Gitu. Jadi kalau ada orang datang ke masjid ini, Om Abe nak belajar Quran, suruh dia duduk, carikan ustadznya, suruh diajar sampai besok. Kenapa? Kemuliaan. Kemuliaan. Nah ini kadang-kadang kita ini salah meletakkan rasa malu ini salah. Ya, saya ulangi lagi, apa malu tadi? Akhlak yang mendorong seseorang meninggalkan keburukan, ya, dan mendorong seseorang melakukan kebaikan. Siap. Nah ini baru namanya malu yang tepat. Malu berbuat buruk, malu kalau tidak berbuat baik. Nah subhanallah. Ya mudah-mudahan ini, Ustaz. Tapi kalau seandainya ada orang disuruh baca Quran, dia tuh baca bisa, ya, tapi malu-malu. Nah ini bukan malu namanya, ini pengecut. Nih saya tebarkan,
ungkapan ulamanya. Wa ammal khajal wal ajaz alladhi yujibu taksira fi syai'in min huquqillahi ta'ala aw huquqi ibadihi fahuwa madhmumun wa laysa minal haya fil haqiqah bal huwa jubnun wa mahanah wa itlaqul haya alaihi mujazun limushabahatihi lahu. Walidzalika qila fi hadits inna dinana la yasluhu limustahyin. Kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau melakukan apa yang Allah suruh dengan alasan malu, Allahu Akbar, ini bukan malu, ini namanya khajal, ya, atau ajaz, satu ketidakmampuan atau penolakan dari dirinya, atau bisa disebut dengan pengecut. Bapak ini dari sisi harta sudah mampu ngongkos haji, dari sisi umur sudah layak, dari sisi badan sehat, ngapo belum daftar haji, ngapo belum berangkat haji? Aku tuh malu berangkat haji karena banyak dosa. Ada mecot. Mau berangkat haji kok malu? Karena mohon maaf, ini ada kenyataannya nih. Kenyataan bagian daripada keluarga saya. Sampai nak diberangkati haji gratis, dia tidak galak, alasannya apa? Banyak dosa. Lu justru kita ini apa? Kemana nih? Kesano itu kepengen apa? Kepengen meleburkan dosa, kok malah takut bawa dosa. Inilah akibat apa? Banyak dengar cerita kalau kesano banyak dosa, langsung diazab oleh Allah di situ. Ya, yang galak nyelakoi wong, nyampak dewek, ya itu bisa saja. Itu jangankan di Mekah, di sini mah bisa terjadi. Gitu loh. Memang ada beberapa kasus yang sering menzolimi wong lain di situ. Terkadang tidak apa-apa, ya Allah, kalau memang nanti aku berangkat haji ada sesuatu hal yang akan menghinakan aku dan itu adalah sumber dan itu menjadi sebab penghapusan dosaku, aku siap. Tidak jadi masalah. Sama cak kita ke dokter, aku takut ke dokter, agak ketahuan galau penyakit aku lah. Justru kalau ketahuan penyakit diobati. Nah kita nih payah. Nah ke tempat Mekah di mana Allah akan meleburkan dosa kita. Nah itu, kau nih awak salah sama dia, galak minta maaf, aku tuh malu lah. Terus tidak minta maaf, tidak malu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Justru kalau tidak minta maaf tuh malu. Kita nih naik karena punya salah, oh maaf, minta maaf, saya tadi berkata ini kurang paham. Minta maaf, jangan malu. Ya, saya ada salah sama Mape, WA, assalamualaikum Mape, minta maaf. Jangan malu, punya salah, malu minta maaf, malah malu tidak minta maaf. Ini jangan salah. Termasuk, mohon maaf ini, itu Pak, kok anaknya sudah balik, kok tidak ditegur sholat? Pak, aku nih lah ini. Malu pula negur anak tak sholat. La ilaha illallah. Ini bukan malu ini namanya ghaban. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi ini, perhatikan ibu-ibu ya. Inna dinana hadza la yasluhu limustahin. Agama ini tidak cocok bagi pemalu. Pemalu yang mana? Pemalu yang tadi itu, yang bukan sesuai dengan syariat Islam. Kalau agama kita ini dibawa oleh orang pemalu, aku yakin sholat ini tidak sampai ke Lubuk Linggau. Aku yakin semangat bangun masjid ini tidak sampai ke Lubuk Linggau kalau yang mengemban apa? Mengemban amanah untuk menyampaikan Islam itu tidak sampai. Nah ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak, maka kita benahilah makna rasa malu ini. Ya, rasa malu ini dibenahi, jangan terbalik. Jangan terbalik. Kalau berdosa kita ini bahkan bukan malu lagi. Ladak malu. Ya, ladak malu. Anak kita ikut fashion show. Kalau yang kecil-kecil taruh lain, ini yang sudah balik. Fashion show-nya membuka aurat. Maknya di bawah tepuk tangan pula. Iya. Kurang seksi nak, kurang ini. Ya Allah. Ya. Kurang Allah. Subhanallah. Malu kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi tidak malu kalau anaknya tidak bisa baca Quran. Malu anaknya tidak bisa komputer, tapi tidak malu kalau anaknya tidak rajin sholat.
Malu kalau anaknya itu bodoh, tapi tidak malu kalau anaknya itu tidak berakhlak buruk. Lah ini cak mano ini, ya. Maka ini rasa malu ini tolong dibalik, ya, dibalik. Ada anak-anak kita, Pak aku nih malu nak hadir pengajian karena masih ada, mohon maaf aku nih Pak pernah salah ada tato, tidak jadi masalah. Ya, Sayyidina Umar itu lebih daripada, kalau aku nak boleh bertanya, siapa yang lebih hebat daripada Sayyidina Umar kita nih? Dati. Tapi ketika ada kebenaran, Sayyidina Umar itu tidak malu-malu. Dari hari pertama masuk Islam, dia berkata kepada Rasulullah, kan kita sudah pernah ceritakan tentang Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Rasulullah, sudah tidak saatnya lagi Islam disembunyi-sembunyikan. Hari ini diketoknya pintu rumah Abu Jahal, jangan tidak tahu akulah masuk Islam. Diketoknya rumah Abu Jahal, jangan tidak tahu akulah masuk Islam. Nah kita ini tidak jadi masalah kalau punya tetangga ketok rumah pintunya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Pak? Subuh ya. Jangan malu. Apalagi rumah dewek getok, rumah kamar anak tuh getok, kamar keponakan tuh getok. Lah Ustaz tapi malu. Lah kalau nak ada acara pesta kamu tidak malu datang ke rumahnya nak ngundang. Nah, mana cerita ini? Nak ngundang ke rumah Allah kita takut. Nah getok rumahnya tuh. Assalamualaikum. Aik galak. Ayo, dak galak. Sudah, besok datang lagi. Besok disempar banyu, Ustaz. Jangan malu. Makanya ada orang bertanya kepada saya, "Cak mana Ustaz jamaah tabligh?" Loh, selagi dia ngajak kebaikan dari rumah ke rumah, tidak jadi masalah. Ya. Orang dia ngajak kita sholat, ada tidak uang untuk ngajak kita salah? Nah, kalau kita ini yang jadi masalah, diajak keburukan, semangat, diajak kebaikan, anak kita nanti gedor rumahnya. Assalamualaikum. Lalu pula punya bini, assalamualaikum. Kalau lagi tidur di rumah kita. Makanya ibu-ibu yang berbahagia, jangan malu-malu. Kenapa? Malu itu bukan pada dimana kita takut mengajak kebaikan, ya, tapi malu itu takut kalau kita meninggalkan kebaikan. Dan malu itu sekali lagi, malu kalau kita berbuat apa? Keburukan. Ya tak? Cak paham ini tak? Kalau malu-malu ceramah bayar. Dem, kamu agam bayo dan dem. Allah yang tahu kamu agam dengan aku dengan tidak. Tahu walaupun kamu duduk tu tahu, kape tahu agam dengan aku dah, Allah tahu. Puji Allah, dalam pe aku catat. Ya, kamu yang dak agam dem, kak buyung di situ tu tahu walaupun sembunyi-sembunyi di balik AC tu. Allah tahu isi hati kape tu luat dengan aku tahu. Tapi terserah aku nyampaikan hadis Nabi. Ya. Karena sudah jadi resiko yang namanya mendakwahkan itu, ada yang suka, ada yang tidak suka. Makanya Pak, para pendai itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan hati rasa takut. Kalau jadi pendai punya rasa takut, sudah. Ya. Senang dan ada resikonya kalau. Kadang-kadang lah hati-hati ngomong ini, lah sudah hati-hati ngomong ini masih tetap. Maka saya pernah ceramah daerah mana, daerah Cecar mana. Ustaz di sini nih para pendai banyak yang tidak galak datang. Apa habis ceramah di sini nih ada preman, kepalanya ditinjui, giginya patah. Ustaz cak mana? Datang. Kalian memang bakalnya mati di tempat, mati di tempat. Jangan takut-takut. Makanya para sahabat kita diutus ke Cina, datang ke Cina. Diutus ke Eropa, datang ke Eropa. Tidak takut. Nah makanya tadi yang disebut oleh Nabi, inna dinana la yasluhu li mustahyin. Mendakwakan agama ini tidak cocok dengan pemalu, gitu loh, tidak cocok. Tapi ingat dengan ilmu, kaget laju bukan dati malu, malu-maluin, gitu. Ya nanya. Jadi kita ini subhanallah. Kalau imamnya malu-malu tadi, tidak jadi imam malu-malu. Tapi lah mantap, gitu loh, ya, lah mantap. Subhanallah. Kalau salah itu biasa. Oh, Nabi saja pernah satu dalam riwayat lupa dalam rakaat salat. Dan kalau untuk Nabi apa yang dilupakan itu adalah skenario Allah. Karena apa yang datang dari Nabi itu adalah sumber hukum. Sama ada orang jelek-jelekkan Nabi, katanya kita ini kencing tidak boleh berdiri. Tapi pernah dalam satu riwayat Nabi kita kencing berdiri. Loh, apa yang dilakukan oleh Nabi jadi sumber hukum? Oh ternyata kencing duduk itu tidak wajib tapi sunnah. Tapi dalam satu riwayat Nabi cuma satu kali terlihat berkencing berdiri. Gitu loh. Jadi apa yang ketika dilakukan oleh Nabi belum jadi hukum. Ingat, aku ulangi, jangan salah.
ketika apa yang dilakukan oleh Nabi itu belum jadi hukum, kemudian dikaji oleh ulama baru jadi hukum. Ya, puasa, sholat tahajud bagi Nabi apa ibu-ibu? Hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan apa? Hukumnya wajib. Kalau bagi kita hukumnya sunnah. Yang wajib bagi kita cuma 5. Wah ibu, kalau duha wajib, tahajud wajib, galau-galau wajib. Wah, dan lah kape berat. Sholat 5 waktu be lagi bukan main. Ya, goyor-goyor kaki. Ya, subhanallah. Dan untung kita ini sholat ini waktunya panjang. Ada waktu sunnah, ada waktu ada waktu mubah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Dibagi-bagi itu waktu sholat itu. Waktu sunnah itu kapan? Yang paling awal itu sunnah, afdaliyah. Nanti masuk waktu mubah, nanti masuk lagi waktu makruh. Nah kalau masuk setengahnya di waktu asar, setengahnya di waktu maghrib, ada waktu haram. Ya, ini contoh. Ya Allah, aku nih cuman ya lupa sholat itu ya Allah, cuman. Tapi masih ada waktu nih. Kalau aku sholat, rakaat pertama dan rakaat kedua masuk asar, masuk maghrib nih. Wajib sholat sekalipun sudah di waktu haram. Jadi kalau ngaji fikih itu jangan cuma nengok hadis baik, tengok bagaimana ulama. Nah, supaya tadi ya, supaya kita jangan malu-maluin, tetap malu. Nah, ini terkait dengan malu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, makna rasa malu ini kita balik. Kemudian Ustaz, malu itu paling dikit mana? Paling dikit. Nah ini penjelasan ulama kita. Wa'lam anna aqallal haya minallah huwa alla yaraka haitsu nahaka wa la yafqiduka haitsu amaraka wa kamaluhu alla turida biqalbika siwahu. Paling sedikitnya malu itu bagaimana? Kita memastikan diri apa? Alla yaraka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah itu melihat ketika kita berbuat dosa. Nah, mano ini? Artinya jangan berbuat dosa, gitu loh. Jadi ulama ini halusnya bahasanya. Ya, paling sedikit apa? Jangan sampai ketika kita berbuat dosa atau berbuat apa yang Allah larang, Allah lihat. Jangan sampai. Ini paling sedikit malu. Dan jangan sampai ada perintah Allah yang terlewatkan. Nah, berarti apa? Semua perintah Allah dilaksanakan. Makanya kita ini bersyukur ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Nah minimal ibu-ibu yang wajib-wajib ini dilakukan. Sholat wajib kita, puasa Ramadan kita, apalagi ibu, kalau kita ini zakat fitrah kita, ini paling tidak nih zakat fitrah nih, zakat badan, ya zakat badan. Kalau yang haji itu mana? Kalau yang haji itu kalau mampu. Cuma sekarang ini banyak yang mampu tapi tidak ngaku mampu. Ada bala punya tanah di mana-mana. Yo Ustaz, itu simpanan hari tua. Lah, ini jadi masalah nih. Jangan sampai nyimpen tanah untuk ayo Om Ape kalau masih ada dijual ke lah KP. Maksudnya tuh kalau sudah haji taruhlah. Kalau belum haji sudah jual ini. Ini untuk anak-anak. La ilaha illallah, Pak. Anak-anak ada rezekinya. Ini nasihat ayah saya saja, ini nasihat kamu, nak samu tak apa-apa. Jangan berpikir ada warisan dari ayah. Kalau ayah ada harta, nak ayah habiskan. Warisan itu harta sisa. Kalau ayah belum sempat ngabisinya, tersisa bagilah. Kalau tidak tersisa, jangan cari-cari. Nah itu maksudnya tuh. Terserah ayah, nak umroh 7 kali, 8 kali, 100 kali, 50 kali, terserah. Duit aku nian. Anak-anak kalau sudah balik, sudah. Apalagi sudah dididik sampai S1, semuanya berlenggang, kakinya masing-masing. Malah saya balik dari Yaman tuh. Nah sudah ke Yaman, sudah balik, selesai. Makan tidak makan urusan kamu. Ada tempat tidak ada tempat urusan kamu. Nak nikah urusan kamu. Cuma kan wong tua tidak mungkin cak itu nian, pasti. Tapi bahasa ini penting. Jangan sampai kita ini meninggalkan perintah Allah gara-gara apa? Gara-gara yang justru merusak balak kita dewek. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Ya, kalau anak kita ngomong, ya sebelum aku nikah ini aku numpang dulu di rumah, bolehlah. Enggak mampu, numpang dia di rumah kita tuh. Ya enggak? Nah, ini sebenarnya syariat gitu ya.
Tapi ya sekali lagi kita ini malu nak ngomong saya itu. Tapi anak kita tak tahu malu. Nah ini yang jadi masalah ini. Kita orang tua malu nak ngomong saya itu. Anak kita tak tahu malu. Wah, lah mulai nyari surat tanah, surat rumah. Kira-kira KAP mah itu dah. Ya. Nah, maaf KAP, aku ini ngucap KAP kalau yang lain tak berani kayak kamu. Ya. Lalu pencarian, yang mana surat tanah itu? Lah, anak itu ongkos haji ayah. Ngomongnya itu. Gitu loh. Nah, kalau sudah haji masih ada sisa, nah ini untuk kau, nah ini untuk kau, nah yang ini jangan lupa untuk Ustaz Fahmi, saya tahu lah. Ya, tuh. Jadi yang namanya paling sedikit tuh malu itu seperti itu. Nah ini kadang-kadang sekali lagi, uang tuanya malu-malu, tapi anak tidak tahu malu. Ya Allah, ya orang tua ngakui hak anaknya boleh, anak ngakui hak orang tuanya, nah, tidak boleh. Bahkan ada sebagian ulama kalau dia sudah pisah rumah, sudah balik punya keluarga, datang ke rumah nih, tiba-tiba muka kuduk main makan, maling gitu tuh. Ya, rumah mak aku dewek lah, ini maknya masakan untuk siapa? Walaupun wong tuanya pasti tidak mungkin nuntut sampai ke pengadilan, tapi yang ada mak ini anak nuntut wong tua sampai ke pengadilan, betul nggak? Makanya kamu jangan cakioi digo, gitu loh. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang buruk seperti ini ya Allah. Jauhkan. Kami juga tidak tahu aku ini anak durhaka apa tidak, wallahu alam. Yang tahu aku ini durhaka apa tidak Allah dan orang tuaku. Karena apa? Tidak jarang kita ini nyakiti hati wong tua, tidak sengaja. Ya, tidak jarang. Kesombongan kita dengan ilmu kita, kesombongan kita dengan apa? Ya, subhanallah. Nah, inilah di antara makna malu ini. Ya. Istahyu minallahi haqqal haya. Mari kita ini tambahkan rasa malu yang sesungguhnya tadi, minimal tadi apa? Kita pastikan ya Allah, aku ini minta niat, tolong jangan sampai ada dosa. Kenapa? Engkau pasti melihatku ya Allah. Tolong ya Allah, pastikan niat perintahmu jangan ada yang lewat ya Allah. Jangan ada yang lewat ya Allah. Apalagi di sisa umur ini ya Allah, ya. Apalagi di sisa umur ini. Dan perintah Allah itu bukan cuma ibadah mahdhah saja. Terkait kita dengan tetangga, ya. Ibu-ibu dengan suaminya, suami dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Yang anak-anaknya sudah balik ya sudah, ya itu silahkan saja. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ya, sebagai penutup, sahabat pernah bertanya, apa itu sebenar-benarnya malu? Apa kata Nabi? Malu yang sebenar-benarnya adalah antahfadhur ra'sa wa ma wa'a, jagalah kepalamu dan termasuk apa yang terpikirkan oleh kepalamu. Wal batna wa ma hawa, jagalah perutmu dan apa yang bakal masuk serta keluar dari perutmu. Wa antadhkural mauta wal bala, dan ingatlah mati dan apa bala itu, hal-hal yang bakal diuji oleh Allah buat kita semua. Jadi kita ini harus ingat terus. Kalau hal tiga ini kita ingat, berarti kita punya rasa malu. Telah lahir cahaya